Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Mohon maaf agak lambat. Pertama, kendaraannya bermasalah. Kedua, nungguin supirnya lama. Ketiga, jalannya agak macet, banyak odong-odong yang pada mau jalan-jalan ke Tambelang, pada mau main bebek-bebekan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah di Desa Sukamana, Ketua DKM Masjid beserta pengurusnya, para pimpinan majelis taklim, para remaja dan remaji, panitia penyelenggara, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita saat ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, para ajengan, para guru yang saya muliakan, mohon maaf tidak menyebut nama. Ada di handphone ini tapi tulisannya terlalu kecil, nggak kelihatan. Tidak mengurangi rasa takzim kepada para beliau. Kita doain Ustadz wal Ustazah senantiasa diberikan kesehatan, berkah ilmu, berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, tidak tertulis lailatan. Perjalanan yang singkat di suatu malam, bukan semalaman. Kalaulah lailatan berarti perjalanan beliau dari habis maghrib sampai subuh. Lailan artinya sebentar di
suatu malam ketika beliau mau diberangkatkan oleh Allah didampingi malaikat Jibril, beliau disucikan dulu hatinya oleh Allah, dibelah dadanya, dibasuh dengan air apa? Air Zam-Zam. Ini satu pertanda bahwa sebelum kita menghadap Allah, sebelum besok Ramadan, hubungan kita mau jalin kepada Allah, hati mesti bersih. Makanya ini di bulan Sya'ban, ini bulan silaturahmi. Yang hidup dengan yang hidup, yang hidup dengan yang sudah meninggal, itu dianjurkan, diperintahkan untuk bersilaturahmi. Gak boleh ada rasa kesal, rasa dendam, rasa sakit hati. Di bulan ini saling memaafkan, supaya besok hati di bulan Ramadan udah adem, udah tenang, khusyuk, fokus ibadah Ramadan. Alhamdulillah, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, berarti masih ada rasa cinta, rasa bangga sebagai umat Rasulullah. Zaman sekarang anak-anak muda sudah jarang yang mengidolakan orang-orang soleh. Mereka lebih cenderung kepada hiburan, tontonan, tiktokan, yang akhirnya membuat anak-anak kita ini punya versi tersendiri di dalam pergaulan. Jarang anak muda yang menjadi remaja aktif di masjid dan musola. Mereka lebih suka nongkrong, mereka lebih suka berkumpul, mereka lebih suka main ML, mereka suka berkelompok dengan tujuan yang tidak jelas, buang-buang waktu. Maka dengan momentum Isra Mi'raj, ketika Rasulullah diberangkatkan, ada 3 panggilan. Dari Masjidil Haram beliau berangkat mengendarai buraq. Dipanggil yang pertama, ya Muhammad, tunggu. Rasulullah enggak menoleh. Dipanggil lagi yang kedua, sampai di Bukit Tursina, tempat di mana Nabiullah Musa alaihi salam mau berdialog kepada Allah, tidak kuat, terbakar karena cahaya yang begitu dahsyat. Bukit Tursina terbakar. Di situ dipanggil lagi, Muhammad, berhenti. Rasulullah tidak peduli, berangkat lagi dari Tursina menuju Masjidil Aqsa. Dipanggil lagi, ya Muhammad, tunggu sebentar. Beliau juga tidak menoleh. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah orang yang pertama memanggilku sejak start dari Masjidil Haram? Kata Jibril, itu Yahudi. Kalau kamu nengok, maka umatmu cenderung ikut budaya Yahudi. Yang kedua siapa? Itu Nasrani. Kalau umatmu, kalau kamu memenuhi dan menengok ke arah panggilannya, maka umatmu perilakunya kayak orang Nasrani. Lalu yang ketiga siapa? Suara perempuan. Ada perempuan yang cantik, perempuan yang montok, perempuan yang denok, perhiasannya begitu banyak. Dia melambaikan tangan memanggil Rasulullah. Rasulullah nggak nengok. Kata Rasulullah, emang gue cowok apaan? Siapa perempuan tadi? Kata Jibril, ya Muhammad, seandainya kau menoleh ke arah panggilan si wanita tadi,
maka umatmu bakalan gila dengan dunia, karena perempuan itu adalah dunia. Jadi yang sekarang banyakkan hadir perempuan berarti banyakkan dunianya. Dunia mata, dunia itu perhiasan. Izin minta dibukain hidungnya. Perempuan ikon dunia. Insya Allah yang di sini dunianya dunia minat dunia ilal akhirah. Di dunia sama suami setia, masuk surga bareng-bareng, amin. Ya Rabbal, Ibu mau saya kasih tahu bagaimana masuk surga tanpa dihitung? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Perempuan yang masuk surga nggak pakai dihisab, syaratnya gampang. Pertama, kenalin huruf I dan huruf A. Iya. Suami ngajak, iya. Oke. Suami nyuruh, iya. Suami merintah, iya. Masuk surga gampang, jadi perempuan masuk surga. Yang kedua, harus selalu cantik di depan suami. Ustaz, emang udah cakep nggak pakai modal. Coba kalau dihitung Pak, perempuan kalau mau cantik, eyelinernya saja 125.000. Betul? Belum lagi krim siang, krim malam, plus dengan toner 325.000. Betul? Belum lagi yang namanya eyeshadow, itu harganya 400 ribuan. Perempuan kalau suka dandan, lihat, rasain Pak. Nih, kalau dicium istri kita, kan dicium suami nih, hidungnya mendem, ditarik pasti berbalik pipinya karena kenyal. Kalau yang nggak dirawat, apa juga kalau nggak dirawat rusak. Punya motor dipakai melulu, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis, olinya kering, rantainya kering, begitu nanjak sasak balik, putus rantainya. Punya mobil sering kena banjir, nggak pernah di tune up, nggak pernah ganti oli, digas berbunyi tapi nggak lari, rusak. Punya istri sering dipakai, kagak pernah diurusin, nggak pernah diservis, nggak dikasih uang buat dandan, buat uang ke salon, bejat itu bini. Saya minum dulu biar untuk perempuan teriakan lebih kencang. Saya belain teman. Istrinya pernah diservis, tidak ada anggaran buat cantik, tiap tahun lahir, tiap tahun bunting, tiap tahun beranak. Becek nggak tuh bini? Waktu baru nikah, lesung pipinya 1, punya anak 3, semuanya lesung pipi. Karena nggak pernah dirawat. Mahal biaya perawatan mobil motor, lebih mahal perawatan istri. Ini ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apapun yang sering dipakai rusak. Ini baju sering dipakai, dijemur, cuci, setrika, kotor, cuci, jemur, setrika, lama-lama habis. Makanya kata Rasulullah begitu, yang cepat basi makanan, yang cepat rusak benda sering dipakai, termasuk istri. Yang ketiga, mata sodakta fa'abqaita, yang kamu sedekahin, yang kamu jariyahin, yang kamu bantuin panitia, nyumbang, kasih donatur, kasih bendahara, masukin ke masjid, fa'abqaita, itulah yang bakal abadi. Masuk surga yang kedua,
selalu cantik. Yang ketiga, kalau duduk sama suami jangan ada jarak meja, jangan. Duduklah di satu kursi sama suami. Di kursi panjang. Dan biasakan letakkan kepala ibu di pundak suami. Ini kan jarang. Bapak pernah nggak kalau duduk ke istri sandaran di pundak bapak? Enggak, dia mah cuek aja main hop. Ntar pulang suami gelendotin. Kalau duduk sandaran di bahu suami. Dan panggilan untuk suami, untuk istri, jangan panggilan anak. Misalnya panggil suami ayah, anaknya manggil suami ibu ayah. Ibu manggil suami jangan manggil ayah, panggil sayang. Mbak, cintaku. Betul ya? Ya Allah, kalau panggilan sayang, suami pulang kerja kehujanan, basah, capek, emosi, begitu suami depan pintu sampai, istri udah nungguin, langsung dipegang pipinya. Ada apa sayang? Langsung yes, adem. Makanya manggil istri, manggil suami, bapak manggil istri, sayang, cinta, jangan bunda, jangan mami, jangan umi, jangan. Panggil mbak, sayang, cinta. Rasulullah manggil Siti Khumairah kepada Siti Aisyah, wanita yang cantik putih wajahnya kemerah-merahan. Ada jamaah nanya, itu Pak Kiai yang jadi masalah. Kenapa? Istri saya hitam, Kiai. Ya enggak apa, wujud lupa hitam, tapi jangan kadang-kadang sok banget mesra. Istrinya karena hitam dipanggil Blacky. Blacky bikin kopi, kiamat ukurannya. Ya Allah, panggil Sweetie. Iya enggak? Jadi perempuan ketika dimanja dengan lembut, subhanallah, indah rumah tangga. Ini besok mau Ramadan, minta maaf. Perempuan tuh kalau ngomong, ini adab, ini Islam. Saya pesen, suara istri nggak boleh lebih tinggi di atas suara suami. Betul? Kalau ngomong nggak usah bentak-bentak, nggak boleh, dosa besar kalau suami. Yang suka marah-marah kan istri. Kenapa suami suaranya harus lebih keras? Karena suami laki-laki adalah imam. Allahu Akbar. Imam mesti kenceng takbirnya. Kalau takbir di depan, imam takbirnya pelan, kesian makmum. Tahu-tahu terawih loh, kok udah ruku, kapan takbirnya? Maka suara laki harus lebih keras. Jadi yang kedua harus cantik. Tiga, duduk selalu mesra, jalan gandeng tangan. Keempat, tidur pakai baju yang transparan, yang tipis. Kalau orang disuka mana, udah nggak pakai tipis lagi, Kiai. Kenapa? Dasternya banyak bolongnya. Masyaallah. Suaminya bingung, nih kok kayak burung gereja, banyak lubang. Kalau nggak punya baju yang tipis, pakai tisu. Tisu tempelin dari leher sampai ke kaki. Kenapa? Karena lelaki nafsunya ada di mata. Makanya anak muda cepetan cari pasangan. Ada yang masih bujang di sini. Terak ada gandengan, ya nggak? Masa cowok maunya gandengan, kesian dia loh. Yang masih perawan, yang masih jejaka,
cepat. Sebab nikah itu bisa sunnah, ada wajib, ada haram. Nikah bisa disebut sunnah karena niatnya untuk ibadah, sunnah. Wajib, udah mampu, usia udah matang, punya pekerjaan, sehat lahir batin, syaratnya cukup, wajib dia nikah. Nikah yang haram, waktu sebelum nikah aktif di masjid, suka tadarus sebelum waktunya azan, begitu punya istri sering ninggalin sholat, maka nikahnya haram. Istri yang kagak sholat, caranya gimana? Jangan langsung ditalak. Ini kadang-kadang cerai gampang banget sih. Cuma gara-gara uang 15.000 berantem, udah gue ceraiin lu. Ya Allah. Pertama istri nggak sholat, perintah baik-baik, sayang sholat dulu sayang. Istrinya lagi asar main HP sampai maghrib tidak sholat. Innalillah. Maghrib tegur lagi agak kencang, sayang cepet sholat. Sampai isya masuk tidak sholat juga. Begitu subuh dia juga belum sholat, kesiangan, motor keluarin, boncengin, anterin ke rumah mertua. Kasih orang tuanya, ibu, bapak, mohon maaf, ini si Juleha, saya titip dulu 3 bulan. Kenapa? Amak saya disuruh sholat, diajarin susah. Tinggal 3 bulan, jemput lagi. Begitu kita jemput, kita bawa pulang, sama nggak berubah. Saat itu boleh ditalak. Jadi kalau istri disuruh sholat susah, boleh kita marah. Kenapa? Karena dosa istri ditanggung suami. Oh, berat Pak jadi suami. Makanya ibu kudu sayang sama suami. Istri masuk surga karena redho suami. Perempuan yang meninggal suaminya redho, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi rata-rata yang mati duluan suami. Kenapa? Karena gampang terkena stroke, terkena jantung akut, karena sering dibentak-bentak. Ada yang masih suka marah-marah sama suami? Banyak. Masya Allah. Pulang Isra Mi'raj baik-baik, cium tangan suami, sayang maafin saya. Sambil menangis, tangisan seorang istri bentuk penyesalan, kemudian dipeluk hangat oleh suaminya, maka habis dosa-dosanya. Ntar pulang suami peluk sambil nangis, sayang kenapa bunda mau menyesal ya banyak dosa? Enggak, yuk kita kata abang yuk sebelum bahas. Ini kadang kebanyakan kaum perempuan begitu ibu. Puasanya belum, udah mikirin lebaran. Supaya apa? Katanya ibadahnya biar tenang, belum tentu. Pakaian, makanan, jauh-jauh hari udah dibikin. Sudah bikin kacang goreng, sudah bikin kue nastar, sudah bikin akar kelapa, bikin rengginang, kue teng-teng. Baru lebaran sama puasa masuk 5 hari, berarti 25 hari sudah bikin kue yang pada akhirnya akan menjadi fitnah, akan menjadi gosip, sumber dosa. Sebab perempuan kalau lebaran semuanya dicicipi. Kolang kaling dicicip, kacang goreng dicicip, akar kelapa dicicip, kue tenteng dicicip. Begitu pulang suaminya diajak ngomong, ayah, kenapa? Tadi makan kolang kaling enggak? Enggak, asem. Dosa apa dosa?
Padahal waktu itu dosanya baru saja dihapus oleh Allah. Kayami waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa, baru pulang dari masjid, salat Idul Fitri, geser ke tetangga, sudah bikin dosa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, besok di masjid rame di malam pertama. Ini tenda, alhamdulillah sudah ada kanopi. Ini tenda rencana nggak usah dibongkar untuk perluasan sarana sholat, karena besok hamba Allah banyak yang datang. Cari tikar DKM, cari hafal DKM, kemudian digelar menyambut jamaah. Begitu malam 11, malam 12, DKM repot bongkar tenda, bulangin tikar. Itulah mental kita. Makanya anak muda, ayo generasi milenial hari ini, anak muda yang tidak jamaah, anak muda yang tidak tadarus setelah sholat tarawih, mohon maaf, itu bukan anak muda yang gaul. Ramai ini masjid, anak muda yang azan. Kemarin-kemarin yang bangunin subuh aki-aki, yang buka pintu masjid aki-aki, yang bokul beduk, yang azan subuh, yang jadi imam, yang layak dalim, yang bilang amin, yang nutup masjid. Ya yang muda udah kemana? Aki-aki mulu, ya Allah, azan udah kagak jelas, imam udah kagak danta. Yang muda, anak muda maju belajar dari pesantren Google, dia hafal, yang hafalnya inna anzal, dia hafal. Kenapa? Karena di Ramadan ada Lailatul Qadar. Imam karena mohon maaf, karena langka yang mau jadi imam, akhirnya dorong-dorongan. Kata yang satu, ente imam deh. Waduh, saya kagak biasa. Nyuruh yang lain, ente imam deh. Aduh, saya kagak hafal. Ente imam deh. Waduh, mohon maaf deh, anak gak bawa kacamata. Apa hubungannya imam sama kacamata? Ini alasan yang kagak bisa diterima. Anak muda maju, dia belajar dengerin Quran hafalan di YouTube, di Google dia buka. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata temannya, woi, dibaca dia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Woi, dibaca tul. Bingung dia. Ini yang betul apa til? Akhirnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bingung temannya. Til baca, til juga dibaca. Ini karena apa? Karena faktor nggak biasa. Anak muda azan, suaranya lantang. Azan pakai seni, mau lagu apa aja boleh, asal jangan lagu India. Ada anak muda mentang-mentang lagunya, suaranya enak, azannya sembarangan. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Yang agak boleh begitu mah. Entar semuanya pada nandak di masjid. Jadi seni bikin hidup indah, ilmu bikin hidup menjadi mudah, iman hidup terarah. Makanya iman didandanin, hati kita rusak, hati kita ini suka gampang kena penyakit. Diuji sedikit marah. Makanya kalau ibu-ibu suka taklim Pak, insya Allah solehah istri kita. Sebab begini, hubbuka minal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar
kalau istri kita suka dengan yang baik, di majelis yang baik, bergaul sama orang yang baik, yaj'aluka minal akhyar, lambat laun istri kita juga ikut baik. Wa in kunta min qablu minal asrar, walaupun sebelumnya istri kita kagak mau sholat, kagak mau ngaji, kagak mau berbuat baik, pelit, medit, guji, korek, bau kuning. Nah, karena bergaul orang baik, akhirnya jadi apa? Baik. Makanya istri yang suka ke taklim, insya Allah Pak, baik akhlaknya. Apalagi hubbuka minal asrar, yaj'aluka minal asrar, wa in kunta min qablu minal akhyar. Kalau kita punya istri, dapatnya dari Danau Samba. Lagi uncang-uncang di pinggir danau, kita jadiin bini. Sudah kerasukan setan. Bini dapatnya dari danau, ama sholat rada ogah. Masuk ke dalam rumah, tinggal di perumahan, bawaannya gerah, kagak mau pakai sari, nggak mau nutup aurat, pengennya buka baju aja. Kalau punya istri begini, kemudian ada orang baik ngampur sama istri kita, maka bakal keikut jelek, rusak. Makanya anak muda nih, jangan salah bergaul. Ini majmuk perumahan, budaya, adat, istiadat, ini beda-beda. Tapi jadilah jati diri, nahnu muslimun wa nahnu mu'minun. Identitas sebagai generasi muslim, generasi yang mukmin, besok tampil. Buktikan. Yang enak azan, ada spesialis subuh. Dulu waktu saya masih aktif di remaja masjid, ada teman saya itu disuruh azan maghrib ogah, disuruh azan isya ogah, azan asar ogah, maunya azan subuh. Ternyata dia itu ada kode tersendiri. Kenapa? Karena dia punya pacar namanya si Uus. Jadi kalau azan subuh, dia mau azan subuh, yang lain ogah. Anak muda tampil jadi muazzin, Bilal, MC, tampil anak muda. Kenapa? Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini besok bakal memimpin di sini. Anak muda hari ini besok menjadi imam di masjid ini. Kudu disiapin. Belajar, nggak usah merasa malu. Karena lihat ibu kita masih mau ke taklim, lihat bapak kita mau ke majelis taklim. Kenapa? Karena mereka masih butuh ilmu. Ibadah yang bagus menurut Imam Al-Ghazali, nih, tingkatkan besok Ramadan, karena perintah dan warisan serta oleh-oleh yang dibawa Rasul sekembalinya dari Mi'raj adalah cuma satu, sholat. Yang pertama ditanya nanti sholat, kalau sholatnya beres, insya Allah beres. Makanya kalau punya suami rajin sholat, percaya suami amanah. Punya istri rajin sholat, subhanallah, rezeki selalu bertambah. Karena yang menyebabkan Allah redha menurunkan rezeki gara-gara istri yang solehah. Cuman disuka mana istri solehah, tergantung berapa uang belanjanya.
Betul. Kalau sehari dikasih 500.000 untuk belanja sedesa Sukamana, kepala desa nggak usah pusing, nggak usah ada sifatnya penyuluhan, tidak usah adanya bimbingan. Insya Allah 500.000 sehari, wanita di Sukamana solehah. Ya Robbal. Makanya karena perempuan Pak emang tugasnya ngabisin uang. Perempuan itu tempat menampung dan dia yang mengalokasikan. Kalau ngasih duit jangan ditanyain kembalian, nggak boleh. Bapak boleh pinjam tapi kembalikan, wajib suami mulangin. Kalau ibu minta sama suami, minjam sama suami, kenapa minjam? Karena suami saya pelit Ustaz. Kalau kagak dipinjam nggak dikasih, kalau minta nggak dikasih. Akhirnya saya bohongin, saya pinjam nanti ganti. Saya kagak ganti Ustaz. Boleh istri bilang begitu sama suami. Suami kalau pelit boleh dicolong. Suami pelit uangnya boleh dicolong. Tapi jangan jadi penyakit. Tiap hari nyolong dulu, suaminya bingung, nanya, bunda kayaknya di rumah ini banyak tuyul deh. Tuyulnya lagi nyuci piring, senyum aja. Besok minta maaf, kenapa? Di bulan Sya'ban amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Sebelum kita minta maaf, keburu dilaporin, berarti masih punya salah sama suami. Makanya minta maaf, bersihkan hati, ikhlaskan, maafin. Suami juga wajib memaafkan. Kemudian kenapa manusia berpotensi berbuat salah? Ada 4 watak sifat karakter manusia. Pertama, sifat ar-rubuiyah. Kalau anak muda sampai ke derajat ini, rajulun, seorang laki-laki, qalbuhu, hatinya yang sudah terpaut ilal masajid. Pokoknya jamaahnya aktif. Ini anak muda model begini boleh diambil jadi menantu. Sebab jadi anak muda, perawan, duda, janda, mau Ramadan, kesian. Kalau kita punya istri Pak, pulang kerja, pulang dari mana, begitu mau makan kita buka, kita pegang nasi udah dingin, tempe goreng dingin, sayur asam dingin, kemudian lalapan dingin. Silakan tutup itu nasi, masuklah ke kamar, pegang istri, pasti hangat. Ini yang bikin pusingnya anak muda, bujang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah beberapa hari lagi, hitungan hari akan masuk ke bulan Ramadan. Siapin iman yang mantap, hati yang tulus. Ramadan ibadah yang berat. Sifat syaitan ini masuk dalam kategori kedua dalam Ihya Ulumuddin. Manusia punya sifat setan. Gimana setan? Ibadah malas, ngaji ogah, puasa enggak, sedekah enggak, maunya berantem, enggak seneng kalau lingkungan akur, adem, ayem. Makanya setan Ramadan dibelenggu, sifatnya ada di dalam diri kita, membekas. Besok Ramadan kita lawan, harus ikhlas masuk ke masjid, siapapun imamnya, siapapun bilalnya, siapapun panitianya, masuk masjid lillahi. Jangan lihat siapa imam. Saya kemarin di PUP tempat saya tinggal, habis nisbu ada rapat panitia Ramadan. Bahasannya salah satunya penentuan rakaat tarawih. 26 yang datang. Begitu di opsi 2, siapa yang setuju? 23, angkat tangan.
yang angkat cuma 4 orang. Yang sisanya yang setuju 11 angkat tangan 22 orang. Akhirnya diputuskan 11 rakaat. Kemudian siapa pengisi pelton dan imamnya? Ada yang lapor, Pak Ustaz, ada saran dari warga RT saya. Ibu-ibu tadi pesen, sampaikan ke Pak Ustaz, tolong kalau cari imam, kalau cari yang bakal bertugas, jangan yang bacaannya lambat. Jadi di Ramadan itu imam yang cepat itu jadi favorit. Ada di YouTube di daerah Jawa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat dari rumah sehat, pulang terawih entok, gara-gara geraknya kecepatan. Khairul umur awsatuha, sepaling-paling baik urusan cepet banget, jangan lambat banget juga apa, jangan. Jadi harus tahu diri. Imam lihat nih, ibarat supir, kita bawa penumpang kita macam-macam. Sholat subuh jangan terlalu panjang-panjang surahnya. Di perumahan ada yang mau berangkat kerja, ada yang sudah ada janjian, jadi disunnahkan bacaan yang jangan terlalu panjang, yang pendek. Kadang-kadang imam baca surah penggalan Al-Quran lupa lagi. Afdal ya, yang penting jamaah hafal, makmum hafal. Ustaz, ada imam bacanya dulu, boleh nggak? Boleh, karena itu sunnah bukan rukun. Berarti kalau dia maghrib dulu 3 kali, asar 2 surahnya, dulu zuhur 2, 4, kemudian berarti dia sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Sama dengan yang bujang, kalau udah nikah, sebelum nikah dapat pahala baca Quran itu 10. Kalau sudah punya istri, punya suami 40. Makanya besok Ramadan Quran dibaca. Selesai Ramadan dawamin tadarus Quran. Jangan waktu Ramadan doang. Ramadan selesai, Quran ditutup, simpen di lemari buat tahun depan. Taruh di lemari kaca lurus sama pintu depan. Pintu depan di depan rumah kita ada pohon beringin, katanya ada kuntilanak. Supaya tuh setan gak masuk, ditaruhin Quran di lemari. Kuntilanak juga gak bakal masuk, bukan takut Quran. Apa kata kuntilanak? Kelakuan lu lebih kejam daripada kuntilanak. Tapi di kampung saya setan udah gak ada, Ustaz. Setan di Belenggu, sebelum Ramadan setan di BUP, setan di perumahan di Bekasi sudah pada kabur pindah ke desa Sukawana. Kenapa? Di sana itu setan takut sama orang. Nasi goreng setan, es pocong, toge genderuwo itu dimakan sama orang perumahan. Makanya pindah ke kampung setan, hijrah. Kenapa? Orang perumahan sadis makan setan. Besok setan kita lawan. Makan jangan terlalu dipaksain Ramadan. Ramadan apa saja enak. Blimbing asem, yang asem banget blimbing sayur, itu Ramadan nikmat. Buah seri menjelang maghrib itu kita kumpulin pakai gelas aqua, taruh di kulkas. Jambu biji yang mengkel terasa nikmat, petik taruh di kulkas. Blimbing taruh di kulkas. Semuanya disimpan buat buka puasa. Padahal sebelum itu sudah bikin kolak, sudah bikin asinan, belum lagi ada namanya bakwan, belum lagi namanya lontong, semuanya dijejer. Waktu menjelang maghrib di depan televisi mestinya Quran di atas bantal, tetapi di depan jamaah suami, istri, anak-anak, di depan dia yang ada bukan Quran tapi bakwan.
Itu suami megangin bakwan ya tangannya, istrinya megang remote, cari yang paling cepat. Indosiar lama kata anaknya, coba RCTI dama. Ya Allah, puasa cuma untuk nunggu beduk doang. Lihat sebelum Ramadan tidak ada orang Sukamana yang berkeliaran menanti datangnya beduk maghrib. Besok Ramadan jalan macet. Mau kemana? Ngabuburit, nungguin beduk. Kata tetangga, kamu pengen beduk cepet nggak? Enggak. Kayaknya di Subang udah azan deh. Ya Allah. Jadi puasanya cuma dapat lapar doang. Orang yang puasa dia isi dengan ibadah, tadarus, tasbih, jangan tidur. Di subuh tidur, bangun johor sholat, tidur lagi, bangun asar. Maka tidur dulu, kata Ustaz, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau tidur melulu itu makruh. Banyakin baca Quran, tasbih, jangan capek-capek nanti emosi. Makan jangan ikutin nafsu, kasihan sholatnya ntar nggak sempurna. Apalagi imamnya agak lelet, sujudnya lama, bahaya. Itu kolak bisa keluar. Ramadan hebat bro. Biji salak yang empuk itu bulan puasa doang. Bener ya? Bulan Ramadan biji salak aja empuk. Coba banyak yang jual besok biji salak, hebat. Di kampung saya biji salak keras. Tapi begitu Ramadan biji salak jadi apa? Jadi empuk. Hebatnya Ramadan. Yang masih punya utang puasa, ayo dikodok sebelum masuk Ramadan. Ibu-ibu biasa punya utang tuh, karena ada halangan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lah itu bukan halangan, emang gratis. Masa kata suaminya udah 3 minggu masih halangan aja, mari gua periksa, kata lakinya. Boleh tak kita periksa? Kalau istri 15 hari, 3 minggu, bahkan sampai 20 hari dia tidak sholat, katanya datang bulan mana? Melihat mari, kata lakinya. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu peringati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa kita sebagai umat Rasul yang diberi fasilitas yang membedakan antara umat yang lain. Umat Islam nanti dikumpulkan ketika dia punya tanda bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Mau cirinya? Pertama, orang yang rajin sholat nanti mukanya ada beda, ada hitam, ada putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di yaumil mahsyar manusia dikumpulkan, ada 2 tipe wajahnya, ada wajahnya yang putih, ada yang hitam. Kalau yang putih bercahaya karena suka melaksanakan sholat, lagi wudhu, dicuci mukanya, didoain wajahnya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bijulumatika kama taswaddu wujuhu a'daika. Kepanjangan Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Abang sholawat kagak apal. Berapa kali Ustaz? Katanya 3 kali. Sekali boleh nggak? Boleh. Yang penting rasa. Kalau orang suka tani, suka mana, suka karya, suka jadi, suka-suka, sekali usap juga rata. Kenapa? Orang yang tinggal di daerah suka-suka, hidungnya juga sesuka dia, kecil-kecil. Kemudian apalagi rambutnya didoain, jadi wudhunya mesti beres. Sholat diterima, sholat itu sah tergantung dari proses awalnya.
dari wudhunya doain rambutnya, Allahumma adillani tahta dilli arsyika yawma la dilla illa dilluka, minta dinaungi nanti di hari kiamat. Yang ketiga, tangan doain. Makanya di tangan yang kanan, tangan mulia, kalau minta sama suami pakai tangan kanan. Sayang, mau bayar baju, ayo ganteng deh, pasti dikasih. Ini mah bapak punya uang gak sih? Yang gak punya. Tapi kalau ada sayang, itu pasti suami sayang, pasti ngasih. Apalagi kalau minta uang dengan bahasa Quran, dengan nada Quran. Itu suami begitu istrinya minta dengan nada sebutan nama Allah, subhanallah, ada enak gak tuh? Jangan minta uang kayak preman. Minta uang kayak orang dagu. Suami itu kayak dipalak preman. Kan tadi saya bilang kalau duduk tahu di sebelah suami, di belah mana, kanan apa kiri. Kalau naruh uang biasa di saku kanan, maka duduklah di sebelah kanan. Kalau suami biasa di saku kiri, maka duduklah di sebelah kiri. Kalau suka naruh dompetnya di pantat belakang, ibu gelendotan di belakang. Asik. Kalau udah mesra, insya Allah dikasih. Nah, kalaulah kita, ibu hadirat, kembali menyambut Ramadan, sudah clear hablum minannasnya, sesama yang hidup udah silaturahmi, yang udah meninggal, bulan Roah, bulan Sya'ban disebut bulan arwah. Ngirimin doa buat orang tua yang udah meninggal. Besok mau Ramadan, mau masuk puasa, orang tua masih hidup, datengin ke rumahnya, minta maaf, bawa ayam 2 ekor, kalau enggak daging 1 kilo, ada sirup 2 botol, ada kopi, ada gula, ada susu, ada teh, ada sarden. Bawa, karena adab etika anak main ke rumah orang tua. Kalau dia jalan kaki, jalannya jangan terlalu tegak, agak miring. Kenapa? Ada tentengan. Ya, orang tua seneng gak kalau dibawain sama anak? Seneng. Walaupun orang tua nggak minta. Kalau kamu naik motor, jangan terlalu kenceng bawa motornya, karena di belakangmu itu ada beras 1 karung. Kalaulah kencang-kencang, berasnya bisa apa? Ini hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian apa lagi? Hidup di dunia ini yang paling enak ketika mau pulang. Ibu umroh, kata ketua rombongan jamaah, nanti habis dohor kita tawaf wada, karena nanti ba'da asar kita langsung take up, kita berangkat, kita kembali ke Indonesia. Itu perasaan seneng karena mau kembali ke tanah air, mau ketemu sama keluarga. Ketika anak mondok, ada berita minggu depan libur selama 1 bulan Ramadan. Anak seneng mau dijemput, mau ketemu orang tua dan adik-adiknya. Kalaupun orang mau pulang kampung besok lebaran, orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah pada siap. Di kampung saya di perumahan PUB itu kalau mau pulang kampung itu udah pada siapin oleh-oleh. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik bus, ada yang mau motor. Motornya motor Beat, ada yang motornya Supra, punya anak 2 sama istri, berarti 4 nunggang di motor Honda, di motor yang doyok, di Honda, di Astrea.
akhirnya supaya muat gimana? Ditambahin papan di belakang. Anak dua ikut, istri di belakang ke bawah. Nyampe ke kampung, silaturahmi, bagi-bagi uang. Uang 1 juta ditukar 900.000 pecahan 10.000. Haram, nggak boleh. Uang 500.000 cuma nerima 450.000 pecahan gocengan, cuma untuk gengsi, mau nyawer, mau bagi, tukar di pinggir jalan, haram, nggak boleh. Ini kadang-kadang mau tukar uang, dipotong 50.000, dipotong 100.000. Emang kita ikhlas banget buang 100.000? Karena untuk gengsi, pengen nyawer anak, ponakan, itu yang ngasih, yang nuker, dosa besar. Nggak boleh. Kalau mengasih punya ponakan, kasih duit 100.000, bagi-bagi ya. Begitu aja. Jangan nukerin gocengan baru, gocapan baru, cebanan baru, nuker di pinggir jalan. Banyak jasa-jasa begitu tuh. 1 juta kita hitung cuma 900, 10%. Haram duitnya. Udah punya keponakan 3, kasih bisa 100.000, ntar dia bagi rata. Gak usah gengsi-gengsian tukar uang pecahan 5.000-an, 10.000-an. Gak usah. Ini hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika pulang senang karena mau bertemu dengan keluarga. Pertanyaannya, ketika kita tahu bakalan pulang menghadap Allah, kita senang atau tidak? Belum senang. Yang usianya 65 tahun udah siap pulang? Belum. Padahal udah dikasih apa-apa. Nabiullah Yakub ketika mau dicabut nyawanya, sebelumnya malaikat Israel datang. Kata Nabi Yakub, ente ngapain diberi Israel? Mau mampir doang coy, numpang ngopi. Oke, dibuatin kopi. Bukan jemput nyawaku, bukan. Kata Nabi Yakub, nanti kalau nyawaku mau dicabut, tolong kabarin dulu. Aku mau siap-siap. Beberapa puluh tahun kemudian, Israel datang. Ngapain? Aku diperintah Allah mau mencabut nyawaku. Nabi Yakub marah. Israel, bukankah aku sudah bilang, aku sudah pesan, kabarin dulu kalau mau nyabut nyawa. Apa kata Nabi Yakub? Nabiullah Yakub, peringatan dan kabar udah Allah sampaikan. Rambutmu dulu yang mulus hitam sekarang sudah berubah putih. Matamu yang menatap tajam sekarang sudah remeng-remeng. Kulitmu yang dulu kencang sekarang sudah keriput. Gigimu yang dulu utuh sekarang sudah tumbang berguguran. Itulah aba-abanya. Berarti yang sekarang giginya udah mulai rontok, siap-siap. Umur umat Nabi cuma 60 sampai 70 doang. Kalau usia Nabi 63, yang sekarang ini udah 62, berarti masih nyandak lebaran sekali. Kalau yang umurnya 62 tahun 10 bulan, pas lagi takbiran mati. Tapi kita belum siap. Besok kita baca di bulan Ramadan, ya Allah juga, ya Allah juga, ya Allah bihusnir. Kita minta husnul khatimah. Makanya besok ibadah yang benar. Kalau masak mau sahur, mau buka puasa, jangan marah-marah. Walaupun mulutnya nggak makan, tapi tangannya yang ngomel. Kadang-kadang mulutnya diam, sapunya yang ngomel. Apa dari keprak? Jangan sampai lapar doang, pahalanya kagak dapat. Pak, supaya ibadah tenang, besok H-7. H-7, istri panggil, anak kumpulin, sini. Sayang, sini, anak-anak panggil. Anak punya anak 3 sama istri, duduk sini sayang. Ada apa sayang? Kata istri, begini, besok kan Ramadan, supaya ibadah khusyuk, ya.
dah diberesin sebelum Ramadan. Nih, kayak atur nih. Ini buat persiapan selama Ramadan, baik sahur maupun buka. Ini pegangnya ada 30 juta. Cukup ya? Cukup ya. Insya itu perempuan, Pak. Perempuan mah di mana dia matre? Saya tes. Saya punya uang 1 juta. Yang satu di tangan saya ada 200. Seandainya saya mau bagi, ibu pilih yang 200 apa yang 1 juta? Perempuan tuh mata duitan. Nih, 30 juta bakal operasional sebulan. Nah, ini buat belanja baju nih. Ini buat mama nih pegang. Tapi mohon maaf, lebih sedikit dibanding tahun lalu. Ini cuma ada 10 juta mama buat bajunya. Anak-anak gimana? Apa termasuk yang 10 juta? Oh enggak, ini anak-anak ada 15 juta. Ya Allah Pak, Bapak itikaf jangan di Asyur Awakhir. Malam pertama, niat itikaf, jangan pulang-pulang. Nggak dicari Pak. Bodoh amat, dia mau tidur di masjid, dia mau makan, dia mau enggak. Yang penting ini operasional udah kumpul, betul? Ya Allah, yang bikin kita terawih berhenti apa sih? Yang bikin puasa kita suka jebol apa sih? Yang bikin kadang-kadang rumah tangga pada ribut apa sih? Karena kita belum siapin kebutuhan lebaran, kebutuhan Ramadan. Begitu malam 16 istri mulai nyolek ayah-ayah, kapan kita ke ITC? Mulai ngebul palanya. Besok 17, 18 nggak terawih, ditanya mereka, ente kemana nggak terawih? Pusing kalau saya mau. Pagi-pagi lagi ngerokok, ente nggak puasa? Ngebul. Gara-gara tuntutan keluar keluarga. 11 bulan Allah kasih waktu, kumpulin supaya Ramadan antang ibadah. Kalau sebulan Anda nabung, jangan gede-gede, 3 juta sebulan kali 11 juta sudah berapa? 33 juta. Kasih istri semuanya. Tuh, pegang. Gua nggak mau tahu. Pokoknya gua mah dari mulai peci sampai dalaman gua mesti ada. Karena laki-laki biasanya itu Pak dibeli baju lebaran doang. Kalau ini semaunya dia. Orang uang yang dia pegang. Suami kadang-kadang ganti oblong, ganti kancut, ganti kolor. Untung ada lebaran. Coba bini kita Pak, kapan dimana dia mau dia beli. Kenapa? Karena memang tugas istri untuk menghabiskan uang suami. Alhamdulillah. Jadi ntar menjelang Ramadan, ibu boleh ingatkan, ayah kapan kita kumpul sama anak-anak. Ingatkan itu. Sebab kenapa? Jangan sampai ntar kagak tahu. Jangan sampai subuh kosong. Jangan sampai ntar tahu cuma imam doang sama Bilal. Siapkan sebelumnya. Siapkan dunia. Siapkan harta. Kasih istri kita. Supaya apa? Khusyuk. Supaya aman. Kagak berisik. Tenang. Sahur juga banguninnya lembut. Kenapa sih kadang masak lebih berisik suara penggorengan ketimbang mulut? Ini karena faktor ini. Ya, jadi cukup paham ya momentum Ramadan dan menyambut Ramadan, momentum Isra Mi'raj. Sekarang di bulan Sya'ban, pesan saya pertama silaturahmi, kelarin tuntasin, ziarah, kemudian banyakin sedekah, bikin makanan, bikin kue, bikin puding, bikin bolu, bikin apa saja, main ke tetangga, berbagi. Kemudian apalagi? Banyakin sholawat. Apalagi? Kita banyakin beristighfar, bersihkan hati, litaskiril qulub sebelum litaskiril ruh. Besok ruh kita disucikan oleh Allah. Maka itulah kesempurnaan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Ketika sampai di langit yang ketujuh, beliau mengucap salam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Itulah salam Rasulullah ketika mau bertemu Allah di langit yang ketujuh. Maka bersyukur
oleh-oleh yang dibawa cuma 5, dari 50 ditinggalin 5. Kalau 50 suka mana nggak ada yang sanggup. Kapan kita bisa ngobrol, kapan kita bisa jalan-jalan, dikit sholat, dikit azan, bentar lagi sholat. Yang 5 waktu aja kita suka lupa. Ya, besok Ramadan insya Allah disiplin waktu. Subuh sempetin, maghrib pasti lebih dulu, karena belum azan aja udah ditungguin. Karena belum waktu jam 6 saja, baru jam 5, 1 jam kurang sudah pada nungguin. Hebatnya Ramadan menghipnotis umat Islam untuk lebih menghargai waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita minta sama Allah baca Fatihah. Bulan ini Allah berikan keberkahan, berkah umur panjang taat kepada Allah, berkah rezeki di bulan Ramadan, sebelum Ramadan biar pada beres semua, beli baju pada cash semua, nggak pakai matahari yang datang ke rumah, kita datangin tuh matahari, kita borong semua. Ya Allah, ibadah kita diterima Allah selama bulan ini dan bulan Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua dan keluarga kita. Yang lagi sakit, saudara kita yang di rumah, yang di mana saja, yang di rumah sakit, ya Allah, dengan karamah dan mukjizat suratul Fatihah, Allah angkat penyakitnya. Suami kita gampang rezekinya, anak-anak kita pada saleh dan salehah. Ya Allah, hajat, doa, niat, maksud di dalam hati kita niatkan dan kita bacakan lisan dengan suratul Fatihah, menghantarkan ke arasnya Allah sebagai umat yang cinta Rasulullah, disaksikan para malaikat yang turun pada hari ini di tempat yang mulia ini, menyampaikan dan melaporkan hajat yang terbersit dan terdetik di dalam setiap hati kita. Niatnya yang bagus-bagus, niatnya jangan egois, doain semua, minta maaf ya Allah, maafin dosa-dosa kami, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Satu lagi Fatihah khusus buat orang-orang tua kita yang masih hidup, biar pada berkah panjang umurnya. Yang sudah meninggal, ya Allah, diampuni salah dan dosa-dosanya. Sebagai rasa syukur, terima kasih bakti anak kepada orang tuanya, hari ini kita kirimkan doa yang khusus, yang tulus buat almarhumin, almarhumat orang-orang tua kita. Karena begitu besar jasanya, begitu banyak jeripayahnya, sehingga kita ada di sini. Tanpa ada usaha, jeripayah, ikhtiar keduanya, mustahil kita bisa ada di tempat ini. Maka di bulan yang mulia ini, ya Allah, muliakanlah mereka di alam barzah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, berikan nur, cahaya, terangi kuburnya, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu surganya, ya Allah, agar sampai ke tempat penantian. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dan tutuplah pintu neraka, ya Allah, jangan sampai masuk hawanya ke makam kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, setiap keringat yang dikeluarkan itu merupakan ampunan yang Kau berikan, ya Allah. Setiap tetesan air mata, ya Allah, karena sesal, karena marah, keluar daripada kami anak-anaknya, ya Allah. Jadikan semua itu adalah nasihat buat kami, dan jadikan itu adalah zikir bagi lisan-lisannya, ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala qudratin salihah, khususan ila ruh
niatkan dan sebutkan nama orang tua kita yang telah berbuah rahmat Allah. Ya Allah tabasyahu birahmah wal maghfirah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Bang Imam Bukhari. Terima kasih wasilahnya kepada saya sehingga bisa silaturahmi di tempat ini, di acara hari ini. Apa yang saya sampaikan, apabila ada yang salah mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah. Mohon maaf lahir batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.